Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya Baginda Agung Ar-Rasulu Al-A'zam Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari jahiliyah yang penuh dengan kebodohan sampai kepada cahaya keislaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di Maulid, insyaallah kita dapat bingkisan ilmu, oke, bingkisan berkah. Amin. Terus saya berkata, Bu, mana bodas warnana anu dipayun mah hejo. Tapi mun ibu-ibu hadir di pentas dangdut kenging berkata cai kedamesernya wae kedameser hadir di majlis ilmu mah berkah pisan, cai gratis, cau aya, anggur aya, berkat aya. Santos acara tuh siapkeun makan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 semangat maulid yang harus hadir dalam diri kita dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Semangat maulid yang pertama adalah semangat mendirikan sholat. Semangat apa, Bu? Semangat melaksanakan sholat, semangat mendirikan sholat. Inilah ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu ngaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah rajin sholat. Tarahum ruk'an sujada, tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat umat Muhammad itu, kamu melihat sahabat-sahabat Nabi ruk'an sujada, selalu ruku dan selalu sujud. Ruku dan sujud di sini maksudnya adalah sholat. Ibu-ibu cinta ke Rasul? Bapak-bapak cinta ke Rasul? Apakah cukup berkata cinta? Tidak. Kalau suami ibu mengatakan kepada ibu, "Ibu, aku cinta padamu," bohong. Pak, bener bohong. I love you full mama. Dijawab ke istrinya, I love you too full. Ucapan-ucapan itu harus dibuktikan, ya. Nah, kita cinta ke Rasul buktikan dengan cara apa? Salah satunya menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang selalu rajin sholat. Karena ciri umat Muhammad itu adalah diantaranya tarahum ruk'an sujada, selalu ruku dan sujud. Maka makmurkan masjid ini salah satunya dengan selalu sholat di masjid berjamaah, khususan bapak-bapak. Ini masjid perumahan luar biasa, ya. Kalau dilihat di malam hari, oh masya Allah, ya. Dilihat di subuh hari, saya lihat di YouTube-nya, bagus banget, indah banget. Masjid yang megah, masjid yang luar biasa ini selevel perumahan harus kita makmurkan. Jangan sampai bapak ibu semangat patungan bikin katil. Naon Bu katil? Keranda
Semangat patungan bikin keranda, tapi nggak ada yang mau mengisi keranda itu. Ada yang mau ngisi keranda duluan? Bu mau? Ya. Kematian itu tidak mengenal usia kan ya, tapi nggak ada yang mau. Nah jangan sampai masjid ini Bapak Ibu sudah swadaya infak sodako bikin masjid bertingkat lantai 2 bagus megah. Setelah itu seperti katil nggak ada penghuninya. Ini nggak terjadi di sini. Ya di sini sudah terbukti kegiatan. Maka laksanakan sholat, dirikan sholat, terutama sholat berjamaah. Ya, bedanya apa sholat paha sendiri dengan sholat berjamaah? Bedanya banyak. Ya. Pahalanya itu 1:27, bahkan dalam hadis lain, oke ini 1:25. Ya, 1:25 jauh, 1:27 apalagi. Jadi Bapak Ibu pahalanya banyak kalau sholat jamaah, sholat fardu di masjid. Kenapa banyak? Satu, sebelum berangkat ke masjid Bapak Ibu sudah dalam keadaan berwudu. Betul? Bapak-bapak wudunya di rumah kan? Ya. Ketika berwudu dan wudunya sempurna benar, itu udah dapat pahala. 1 poin, beberapa poin pahala dari Allah. Kemudian keluar rumah melangkahkan kaki, ya maka wa fi kulli khutwatin khattaha, setiap langkah yang dia langkahkan itu darajat, 1 derajat, 1 pahala, dan setiap langkah itu 1 dosa juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak langkahnya ke masjid ini semakin banyak pahalanya. Jong yang paling jauh dari masjid ini. Kang Arif berapa meter dari sini? 2 kilo. Kurang sabaraha. Maka Bapak Ibu yang rumahnya dekat masjid biar langkahnya banyak, muter dulu ke sana. Muter dulu ke gerbang baru ke sini. Sekalian olahraga kan itu. Maka semakin jauh semakin banyak langkahnya, justru semakin banyak pahalanya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah di Indonesia, di Kuningan, oke di Ciawi banyak masjid, banyak musola, enak. Mau pilih mau yang dekat, mau yang sedang, mau yang jauh. Ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Nah, taraka masjid lebih Pak Ustaz. Justru semakin tepi semakin banyak pahalanya. Bayangkan Bapak Ibu tinggal di negara minoritas muslim. Bayangkan Bapak Ibu tinggal di negara yang Islamnya sedikit. Masjid saja satu negara cuma ada 7. Musola ayat. Contoh negara Hong Kong, masjidnya senegara Hong Kong dengan 7. Ya. Sementara di Ciawi Gebang Bae pakai Abraham masjid. Sekecamatan di sana senegara cuma 9, sekecamatan Ciawi ada setiap desa ayah hiji berarti sabaraha belum musolanya. Jadi WNI yang tinggal di Hong Kong itu Bapak Ibu kalau mau sholat jamaah harus jalan kaki ya, setengah jam untuk bisa sholat berjamaah. Bapak Ustaz tahu, saya ngalami bagaimana ketika saya di Hong Kong susah beratnya harus jalan kaki jauh ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka bersyukurlah tinggal di sini karena Bapak Ibu alhamdulillah sekomplek ini dibuatkan masjid oleh para muhsinin, para donatur, juga oleh Bapak Ibu semuanya sama-sama guyup membangun masjid ini. Maka laksanakan sholat secara berjamaah. Jadi pahalanya tuh udah wudhu kemudian melangkah itu berpahala. Kemudian sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid plus sholat qobliyah. Nah kalau Bapak Ibu sholat sendiri di rumah dapat pahala langkah kaki ke masjid enggak? Enggak.
Dapat pahala tahiyatul masjid enggak? Enggak. Di rumah emang ada sholat tahiyatul masjid? Enggak ada sholat tahiyatul bait juga enggak ada. Jadi enggak dapat pahala itu. Kemudian selesai qobliyah, Bapak Ibu nunggu qomat 10-15 menit. Selama qomat itu Bapak Ibu didoakan terus oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni Pak Arif, ya Allah ampuni Ustadz Syifa, ya Allah ampuni Pak Kesra, ampuni Bapak Ibu jamaah di sini. Terus Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau kita di rumah nungguin anak istri wudu, didoain nggak sama malaikat? Enggak, malaikat di masjid doain. Terus berjamaah, ya, dapat pahala sholat berjamaah. Setelah itu zikir. Kalau di rumah sendiri, apalagi zikirnya belum hafal, agak malas. Kalau di sini bisa dipandu sama imam. Ya, jadi pahalanya banyak. Setelah itu ada kajian. Setelah subuh misal, setelah maghrib ada tahsin. Jadi pahalanya, rentetan pahalanya banyak. Kenapa? Karena tadi Rasul sudah menyampaikan memang pahalanya 1/27. Ya, jadi bismillah ya. Kita cintai Rasul dengan selalu sholat, dengan selalu memakmurkan masjid ini. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid, ciri orang yang akan mendapatkan hidayah dan terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Pak Ketua DKM. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu dia senantiasa menjaga iman kepada Allah, menjaga yakin iman kepada hari kiamat. Wa qama shalah, terus mendirikan salat, menunaikan zakat dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu kalau ingin punya rasa hanya takut kepada Allah, makmurkan masjid. Bapak Ibu ingin terus diberikan petunjuk oleh Allah, makmurkan masjid. Salah satunya dengan mendirikan, melaksanakan sholat berjamaah. Jadi semangat Maulid yang pertama, semangat mendirikan sholat, sehingga nanti terlihat di wajah kita kecerahan, keceriaan umat Muhammad SAW yang sering sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Imah, tanda mereka ada di wajah mereka karena sering sujud. Karena sering sujud. Apakah orang yang sering sujud jidatnya jadi hidung? Apakah yang sering sujud jidatnya bakalan hitam? Tergantung sujudnya di mana. Mun karpetna sajadana kasar bisa jadi sekian kali sujud langsung hidung. Tapi mun karpetna sajadana halus, tek dikucek-kuceknya moal hidung. Maka tujuan kita bukan itu. Ya. Jadi cirinya bukan jidatnya hitam yang orang sholat itu. Terlihat ceria, terlihat bersinar, ada inner beauty kata Dr. Arif itu. Ada kecantikan dalam dirinya karena wajahnya sering disiram air wudu minimal 5 kali itu minimal. Ditambah sholat tahajud terus 6 kali wudu, tambah sholat duha 7 kali wudu, ditambah sholat lainnya, tahiyatul masjid, ditambah sholat setiap berwudu, terus wudu.
sholat sujud ke Allah, maka insya Allah akan terlihat ciri umat Muhammad SAW lewat wajah. Jadi bismillah ya, semangat, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, tetangga, sahabat untuk terus mendirikan sholat dimanapun kita berada. Ibu sok ke Cirebon, Bu? Sok ke Cirebon? Pernah ke Cirebon bapak-bapak? Ya. Kalau ke Cirebon sholat nggak? Sholatnya di mana? Di masjid mana? Ke Cirebonnya pagi, pulang ke rumah maghrib. Berarti lohor asar, maghrib di mana? Hah? Di jalan. Ibu jangan sholat di jalan, bahaya. Tabrak mobil. Sholat di masjid pinggir jalan raya, itu yang benar ya. Jadi zaman sekarang itu nggak ada alasan kenapa nggak sholat. Musafir Pak Ustadz, emang musafir boleh nggak sholat? Musafir tetap wajib sholat, bahkan diberikan keringanan ya. Ada jamaah takdim, jamaah takhir, ada sholat kosong, jadi nggak ada alasan. Sepanjang Ciawi Gebang sampai Cirebon ada berapa masjid? Jalur mana lah? Jalur Olecet, terus Cijoho, terus lurus kanan ke Cirebon. Ada berapa masjid Bapak Ibu? Banyak. Banyak ya. Dari mulai Syiarul Islam pusat kota, terus di Cerendang ada masjid, tiap SPBU ada musola ya. Di Jalaksana ada Masjid At-Taqwa, di Manis Kidul aya Masjid Al-Hidayah, di Manis Lor aya Masjid Al-Huda. Terus di Bandorasa aya di Bojong, Desa Bojong Masjid Al-Furqon, di Cilimus aya Masjid Istiqomah, aya di Masjid Nur Muraklim, Masjid Nurida, Masjid Afan Panganyarna aya Masjid Siratal Mustaqim ya. Terus masjid setiap kilometer aya. Nah, jadi alasan safar teh, alasan tidak mau sholat ini salah. Jadi kita sedang jalan, apalagi naik motor sendiri, bawa kendaraan sendiri, kalau sudah tiba waktu sholat tinggal belok ke kanan ke kiri cari masjid. Jadi umat Muhammad SAW selalu mendahulukan sholat. Ila sholati mata sami'tan nida mahma kanati adzuruf. Ya, laksanakan sholat ketika mendengar azan, sekalipun kita sedang beraktivitas apapun. Ibu udah sholat isya, bapak-bapak udah ngingetin doang, takut ada yang lupa. Jadi ciri umat Muhammad SAW peringatan Maulid, kita punya semangat melaksanakan, mendirikan sholat. Alhamdulillah tadi kata Pak Ustadz Syifa subuh pinuh sampai keluar. Subuh dinten naon tadi? Dinten naon? Ahad, Masya Allah. Jumatan oke rame. Abdi naros ka Ustadz Arif, Jumatan ayah kok rame. Oh rame. Bukannya pada kerja, orang-orangnya di luar, ada di mana Cirebon. Rame Kang di sini mah. Apa yang bikin ramai? Duka karena ayah Jumat berkah. Produk sekolah kadario cina. Nah Bapak Ibu, ikhlaskan niatnya, jaga niat orang ke masjid At-Tinte, niatnya naon? Lillahi ta'ala. Masalah ayah berkat, ayah snack, ayah bingkisan, ayah kue, ayah sayur, ayah daging, ayah mbe misalnya, itu mah bonus. Luruskan nih niat ya. Di Korea itu ayah desa Korea. Apa desa Korea? Kecamatannya Ciganda Mekar. Ayah masjid namanya Al-Hidayah. Itu pengawasan antara tiap malam Ahad, antara maghrib ke isya. Masya Allah, masjid sebesar itu termuat sampai keluar-luar. Kita keluar-luar. Tapi terjadwal. Penasaran naros ke ketua DKM, ini rahasianya apa? Bapak-bapak kok sampai banyak begini pengajian?
Mana ada di masjid lain maghrib ke isya pengajian paling ayat 32 sok. Pak Ustadz, di sini ada donatur Pak Haji Ibnu, apa namanya, pemborongnya, gitu, pengusaha. Apa? Setiap sekian bulan ada door prize. Door prize-nya banyak, hampir semuanya dapat kan. Oh gitu. Jadi mereka niatnya apa? Dukata. Mudah-mudahan niatnya ingin tolabul ilmi dengan door prize sama bonus. Nah jadi luruskan nih niat, ya luruskan niat. Masalah ayah makanan itu mah bonus. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah. Kita tetap dapat pahala. Semangat mendirikan sholat. Terus berapa menit kan? Jam 8. Lanjut. Nomor 2 Bapak Ibu, ya. Ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semangat memberantas syirik dan kekafiran. Semangat naon? Memberantas syirik, kemusyrikan dan kekafiran. Inilah ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas keras kepada orang-orang kafir dan kepada segala macam bentuk kemusyrikan dan kekafiran. Di perumahannya aya non muslim, alhamdulillah ke ayat. Tapi sikap tegas keras kepada orang kafir nu mana teu sadayana orang kafir sok musuhan orang. Aya kafir zimmi namina eta mah kafir anu sae bager ikut kegiatan masyarakat, gabung, ya suka membantu menolong, bager eta mah zimmi teu kenging diganggu. Tapi aya kafir harbi ngajak perang bae, caci maki bae, ngajak musuhan bae, eta kedah dilawan. Islam mah musuh jangan dicari, kalau ada musuh jangan lari. Leres. Naon musuh ibu? Saha musuh ibu? Bang Emok. Bahaya di demanya Pak Kasra. Amannya? Makanya biasa meser rumah yuk, biasa malah terlibat Bang Emok. Wah. Ya. Amun bang sanes bang internya. PBB oke, alhamdulillah lunas sadaya di dia mah, kecuali yang belum katanya. Jadi bersikap keras ang kafir yang memerangi kita. Kalau dianya baik jangan diperang. Ya, alhamdulillah di sini Ciawi mayoritas Islam. Jika nama Islam sadayanya terus Ciawi mah. Ya, alhamdulillah. Tapi syukur Jigugur, nah lain deh. Tapi yang perlu kita lawan juga semangat melawan kekafiran, kemusyrikan. Sebab Rasul lahir ke alam dunia itu punya tugas memberantas kemusyrikan, kekafiran, supaya orang-orang tauhid ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah umroh, pernah haji, pernah ningali Ka'bah, pernah ningali langsung, pernah ningali di TV. Alhamdulillah. Ningali bae udah di TV bari ngalamun. Ya Allah Ka'bahnya, mudah-mudahan abdi tiasa ka ditu ningali langsung ya Allah. Bu ngalamun bu supados ngalaman. Tapi ngalamunna ulah lama-lami bilih kae kaasupan jurig. Ngalamun teh ngadoa maksudna, ya Allah Ka'bah indah pisan eta dina TV. Dia hayang ka ditu ya Allah. Ya. Di Ka'bah Bapak Ibu bayangkan dulu zaman Rasul lahir itu, Rasul sebelumnya akan jadi nabi sudah banyak di situ patung dan berhala. 360-an patung berhala di sekitar Ka'bah nu agung aya Lat, Uzza, Manat. Ya. Maka Rasul kemudian dinobatkan, lahir ke alam dunia 40 tahun kemudian dilantik jadi nabi, jadi Rasul, musnah semua kemusyrikan berhala-berhala itu. Jadi Rasul lahir, Maulid Rasul lahir
Jadi Nabi Rasul tugasnya memberantas kekafiran kemusyrikan. Tahu orang oke sami ayat ini. Hikmah maulidnya tiasa ngeberantas kemusyrikan, ngeberantas berhala nu masih aya. Emang aya berhala ayeuna? Masih ada berhala di kita? Bu? Naon berhala teh? Berhala itu segala sesuatu yang menghalangi kita ibadah kepada Allah, segala sesuatu yang melalaikan kita cinta kepada Allah, yang melalaikan kita sholat berjamaah, yang melalaikan kita bahkan kita tidak sholat gara-gara benda itu, gara-gara sesuatu itu. Itulah berhala. Berarti ayat itu berhala ya nak? Di rumah Bapak Ibu ayat berhalana modern, tiasa dicolokkan kana listrik, berwarna-warni, ya. Namina naon? Televisi. Ada ageng kita mah berhalana. Aya berhala nu rada alit tiasa dicandak ke mana-mana. Nah, ieu ge berhala. Ibu gaduh ya? Ieu berhala sanes. Berhala hancurkan, Bu. Di televisi jelas pisan aya azan maghrib. Di masjid-masjid sekitar rumah Bapak Ibu aya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira lanjut nonton TV Persib lawan naon kamari teh? Lanjut nonton tim asal Uzbekistan apakah masjid? Ibu-ibu stop nonton si Andin apa sholat heula? Benar. Ke si Andina tadi tonton atuh. Ketika ibu bapak kemudian lebih memilih lanjutin nonton televisi, entah itu bola, entah itu sinetron, entah itu badminton, entah itu futsal, acara TV, maka berarti televisi itu adalah televisi itu adalah berhala. Hancurkan ulah. TV oge aya manfaat. Murang kali ibu asik nonton HP, nu ditonton naon? Anak ibu drama Korea. Ya, asik nonton drama Korea di orang ke ibu neng ka dieu bantuan ibu di dapur. Entar nanti. Ketika benda ini melalaikan dia birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, maka benda ini bisa jadi berhala. Maka semangat maulid lawan berhala-berhala. Ya. Jadi bapak-bapak biasa tinggalkan bae versi mas ke masjid heula. Kayak kumaha Ustaz golna gampang aja nama. Langsung pertandingan selesai langsung aya di YouTube highlight gol-gol indah, gol-gol Persib kumaha tinggal nonton ulang. Ya. Jadi tak ada alasan menduakan sholat. Ya. Maka berhala-berhala modern, ya, apapun bentuknya, itu jangan sampai melalaikan kita ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai sekali lagi harta kita, anak kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Melalaikan kita zikir ke Allah, melalaikan kita ingat kepada Allah. Ya, pastikan semuanya oke, supaya kita benar-benar diaku jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai pekerjaan, jangan sampai kegiatan kita, jangan sampai profesi kita melalaikan kita ibadah, melalaikan kita sholat, melalaikan kita zikir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih zuhurnya telat melulu kamu? Ya gimana, tanggung di pekerjaan. Ya, zuhurnya jam 2:30 coba gitu. Alasannya naon? Tanggung di pada malam. Masih mending mau sholatnya walaupun ada telat. Jadi untuk malas sholat misalnya, malas ibadah, selalu Allah siapkan kesulitan-kesulitan kita. Tapi kalau kita niat kuat, semangat, maka Allah mudahkan. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau azam, tekad, kemauan kuat, jalannya pasti jelas. Ya.
Jadi ibu walaupun sedang kumaha bae muntos istiqomah kuat tekadna eta dimudahkeun hadir ka pengajian, hadir ka masjid, hadir ka pangaosan. Tapi kalau memang niatnya tidak kuat aya bae alasan-alasan. Beres. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kaberangan. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Terolet, ayat terolet itu dia. Ayahnya iya mah jalur besar. Selalu ada alasan. Tapi kalau niatnya kuat, gak ada alasan untuk tidak ke masjid, untuk tidak sholat. Allah mudahkan, dimudahkan. Maka lawan berhala-berhala modern yang menghalangi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat yang kedua. Jadi kemusyrikan, kekafiran itu tidak hanya datang ke dukun, ya bu, mau datang ke dukun, percaya mbak dukun udah pasti musyrik. Ya. Nah orang ya ngalalaikan ibadah gara-gara handphone, ya oke bisa menjurus kekafiran, kemusyrikan. Hati-hati. Lawan berhala-berhala modern. Nukatilu, ya semangat nukatilu, semangat menebar kasih dan sayang. Semangat menebar kasih dan sayang. Inilah yang Allah sampaikan, ruhama'u bainahu. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhama, mereka orang-orang yang penuh memiliki rasa kasih dan sayang kepada sesama mereka, sesama kaum muslimin. Ibu sayang kasih lagi, bapak-bapak sayang kasih lagi, bapak ibu sayang kepada anak-anak. Ya, bapak-bapak sayang sama istri, sayang sama istri sendiri, sama istri orang. Kalau sama mantan istri orang nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, Beb? Demi menyelamatkan. Jadi ciri umat Muhammad itu rasa kasih dan sayang sesama kaum muslimin, dan Rasul sudah mencontohkan. Bahkan Rasul mah tidak hanya kepada kaum muslimin, kepada orang kafir pun kalau yang disakitinya itu hanya diri Rasulnya, bukan Islam, bukan Quran, bukan Allah, Rasul tetap memaafkan, tetap sabar, tidak balas dendam. Mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bu, salat subuh di dia. Bapak-bapak salat subuh diatin. Salat subuhna kunut ke? Bu, salat subuhna kunut ke? Ente, sok aya kunut. Nah, beda-beda. Jumatnya azannya sabaraha kali di dia? Sekali, dua kali. Jangan sampai permasalahan furu'iyah, masalah cabang, masalah khilafiyah kemudian mengalahkan kita untuk menjaga ukhuwah, menjaga kasih dan sayang. Bu teu zaman ayeuna mah ribut keneh subuh kunut ke kunut. Teu zaman ayeuna mah ngaributkeun azan Jumat hiji apa dua kali. Teu zaman ayeuna mah ngaributkeun salat tarawih 11 atau 23 rakaat. Di zaman ayeuna mah sebelum sholat pakai usolli apa tanpa usolli. Ya. Masalah furu'iyah itu masing-masing ada dalilnya. Masing-masing mazhab punya kekuatan dalil, mangga dipilih sesuai kenyamanan, keyakinan masing-masing. La yakunu sababan litafarruq. Jangan sampai menyebabkan perpecahan. Wala yu'addi ila khusuma, jangan sampai menjurus kepada permusuhan. Wala baghdha, jangan sampai menjurus kepada saling benci. Moal di dia kompak.
Jika jangan sampai di masjid di kampung yang lainnya musola ieu kunut misalnya ieu jamana hoyongna teu kunut bikin musola anyar atau sebaliknya di dieu mah teu kunut abdi mah hoyong kunut bikin masjid anyar di dieu mah jumatan azana sakali abdi mah hoyong 2 kali bikin masjid baru ya padahal tetanggaan lokasina aya masjid banyak kan akhirnya sama-sama kosong kita masjidnya karena pecah jamaah ruhama kata perasa kasih dan saya ya ibu bapak mah jadi makmum sholatnya leres kuma imam bae ditanggung jawab imam tanggung jawab ibu biasa kunut pas imam teu kunut teu kena sedih teu kena aduh abdi dosa teu sah salat subuhna henteu sah tanggung jawab imam. Oke anu biasa teu kunut kemudian imamna kunut ikuti manya imamna kunut akhirnya melaruku sujud nyalira ikuti itulah Islam rahmatan lil alamin itu masalah sepele masalah forohiyah masalah cabang bukan masalah pokok nu kunut sah nu teu kunut sah anu teu sama anu teu salat subuh Jumatan azan sakali sah, Jumatan azan 2 kali sah, anu teu sah mah anu teu Jumatan. Nu tarawih 11 rakaat bagus, nu 2 rakaat bagus, anu teu bagus mah anu tara salat tarawih. Jadi bismillah ya. Atin menyatukan Bapak Ibu karena perumahan biasanya berbagai macam latar belakang profesi. Sepakati semuanya ikuti pimpinan DKM di sini. Karena mereka pasti memutuskan sesuai hasil musyawarah. Mun hayang kunut tinggal nyarios ka imamna, abdah hayang kunut aya nama. Jadi imamna kada hafal doa kunut. Bisa dari hafal kan? Darussalam ya kunut kan dulu. Pesantren saya dulu Darussalam sama Kang Arif. Seingat saya 3 tahun di Alia sana nggak pernah ada kunut Bapak Ibu. Tapi saya hafal doa kunut. Saya siap jadi imam subuh suruh kunut siap. Tapi siap-siap ibu kunut saya lebih panjang dari kunut kebiasaan orang. Siap? Lami kieu ngadeg. Ya. Nah, jadi masalah khilafiyah itu jangan sampai jadi perdebatan, permasalahan, perselisihan, permusuhan, kebencian. Ruhama, saling menyayangi, saling menghormati. Ya. Rasul bayangkeun nuju duaan sareng Aisyah. Nuju duaan sareng Aisyah. Ibu apalah Aisyah teh saha? Istri Rasul. Istri ka sabaraha? Orang Yahudi lewat. Dari lewat sambil lewat ngahina Rasul lewat kata-katanya. Ya. Assalamu alaika. Ya. Kan kita mah kalau ketemu orang assalamu alaikum, dia mah asammu bukan assalamu. Asamu itu apa? Racun, nyumpahan. Mun bahasa Inggris nama naon kan? Fuck you gitu ya. Mun bahasa Ciamis nama kehead gitu kan. Jadi aya kehead Pak Kesra. Da ayanya. Da aya kehead di dieu. Ana naon? Jangkar kehead. Rasul disumpahan ya tadi goblok lah gitu, Muhammad goblok, Muhammad keher gitu kan sambil ngelewat ngeloyor. Kira-kira Bapak Ibu berduaan sareng istri, aya orang lewat nyumpahan si bapak, bahar tuh sial marah mal. Minimal saya jugu-jugu kan. Rasul tenang sabar, yang kurang jaga emosi malah istri beliau Aisyah. Ya Rasul, ya Allah betapa sabarnya. Ya. Jadi tidak dilawan. Ya. Tidak usah pakai kekerasan, tinggal dibalikin baik. Waalaikumsalam. Itu mana nu calaka, mana nu kenara. Ya. Rasul setiap pagi pulang sholat subuh ya
Mungkin Ustaz Arif pernah menyampaikan, Ustaz Syifa pernah menyampaikan, itu Rasul pulang pagi sholat subuh ke rumah sama para sahabat, tiap pagi diludahin sama Yahudi. Kan Rasul mah lingkunganna Islam Yahudi kan, saudara Yahudi. Ibu-ibu kabayang, terbayang apa ciduh teh naon sih? Ludah di pagi hari itu bau apa ciduh teh naon sih? Ludah di pagi hari itu bau apa wangi? Bau. Kamu menginap naon Bu? Jengkol, petai, tidak sikat gigi, udah kebayang itu baunya luar biasa. Diciduhan, diludahin tuh Rasul dan para sahabat. Plok plok plok. Kemudian kabur deh. Apakah Rasul marah? Tidak. Rasul dendam? Tidak. Sampai suatu hari kok nggak ada yang ngeludahin Rasul. Aneh kan? Rasul berhenti balik kanan, duhai para sahabat, kemana orang yang sering ngeludahi kita? Kok nggak ada? Anu ngajung ya Rasul, saya dengar dia sedang sakit sekarang. Bu, kalau ibu mendengar orang yang zalim ke ibu, dia sakit. Bapak mendengar orang yang sering menyakiti bapak, dia sakit, kena musibah, kecelakaan misalnya. Apa ucapan kita saat itu? Puas, rasain, syukurin, kawalat, paeh sakalian. Ya, lain modal deui paeh. Ya. Gitu kan? Benar. Tuh, makanya ulah sok ngazolimi orang gitu kan, tah cilaka. Minimal gitu tak bahasa gitu teh keluar. Tapi Rasul tidak. Rasul malah bilang ke sahabatnya, yuk kita nengok. Yuk kita nengok. Ya. Hebat kan Rasul ya. Sering diludahin, yang ludahnya sakit malah ngajak nengok. Para sahabat yang sebelumnya kesel gitu kan. Ya Rasul betapa mulia akhlaknya. Sahabat udah seneng tuh dia sakit itu. Rasul malah ngajak nengok ngabri, ketok-ketok pintu, buka, gemeteran si Yahudi sedang berbaring. Kabayang Rasul dan para sahabat pasti memukul, membalas dendam. Ternyata tidak. Dielus-elus ke Rasul, ya, didoakan supaya sejager. Eta si Yahudi cerik langsung masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat. Inilah mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Bapak Ibu? Tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bisa? Benar. Benar. Jadi moal aya lagu, moal nyeri-nyeri, moal bisa diubaran, moal aya lagu gitunya. Karena ibu memaafkan walaupun nyereh hati, sakitnya di sini. Mencontoh Rasul, nggak ada dendam, nggak ada dendam kepada mantan, nggak ada sakit hati kepada orang yang menzalimi kita. Ya, jadi kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Air susu dibalas air susu itu biasa, tapi air tuba dibalas air susu itu yang nggak biasa. Hese gampil, gampang susah. Membalas air racun dengan madu susah ya, tapi harus bisa karena Rasul sudah mencontohkan. Itulah ruhamahu bainahu, penuh kasih sayang ya. Jadi bismillah bapak-bapak zaman aina serba hati-hati, kedah bener-bener lembut ke istri, penuh kasih sayang. Sebab aina maya undang-undang hak asasi manusia, dikit-dikit aya kasus KDRT, kapungkur mah nenek kakek kita, uyut kita. Kalau mereka berantem sampai cakar-cakaran dilaporkan ke polisi ke KDRT. Ente aina mah boro-boro pemukulan, dicubit sedikit berdarah, langsung dipoto, divideokan, lapor ke polisi. Gitu tuh Bu.
Mohon. Kata mah artis begitu. Penuh kasih sayang. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan sempurna. Sebagai suami beliau suami terbaik, sebagai pedagang beliau pedagang terbaik, sebagai pemimpin beliau pemimpin terbaik, sebagai panglima perang beliau panglima perang terbaik, sebagai ayah beliau ayah terbaik. Segalanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul naon uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Jadi maulid Nabi teh semangat meneladani Rasul. Salah satunya beliau selalu penuh kasih dan sayang kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Bu, kepada binatang. Ayo resep manuk, burung. Ayah, suami ibu resep miara burung. Anu resep kucing. Kucing naon? Kucing garong. Ulah kucing garong. Rasul berkunjung ke rumah sahabat. Sahabat itu punya onta. Pas masuk ke rumah sahabat itu di pekarangan ada onta. Katingali sayup katana sahadu sedih. Ya, dilus-lus ke Rasul diajak ngobrol. Ya. Kamu lapar, kamu mau dikasih makan ya gitu kan. Ditegur sahabat kan dia, kenapa ini kok sedih begini? Aku pasti ngasih makan. Ya Rasul, saya lupa jarang ngasih makan. Ditegur ke Rasul. Ya. Jadi bapak ibu mun miara burung, pasien mamun burung. Ya, namun tersiap lepaskan, biar dia mencari makanan sendiri. Ikhlas bu, burung si bapak tadi dilepaskan. Jadi tewak inkubator gitu. Senang miara kucing, berikan makan, jangan sampai diantep. Senang miara ayam, pasien makan, jangan sampai dibiarin kemana-mana ke rumah tetangga. Di rumah tetangga ayam makan. Ayo apa saya ribut? Nah, rohama penuh kasih dan sayang. Ini semangat maulid. Nu kaopat ke 1 jam lewat. Nu terakhir kaopat Bapak Ibu, semangat maulid, semangat mencari segala sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi hidup kita terus mencari sesuatu yang Allah ridha kepada kita. Jika Bapak Ibu berinfak untuk atin, apakah Allah ridho? Maka berikan infaknya. Ya. Tah, tos aya warna merah mana teh? Kotak. Sugan teh kantor pos. Ingat zaman dulu mulai kotak posnya di pesantren Peobok 02 Ciamis lah terus. Ibu berbagi Jumat berkah bagi makanan. Allah ridho tuh. Masjid mamun ridho, lakukan. Ibu hadir ke masjid sholat, pengawasan, ngawas Quran, ridho Allah pasti lakukan. Ya. Segala sesuatu yang Allah ridhoi, lakukanlah. Segala sesuatu yang suami ridho, lakukanlah. Segala sesuatu yang orang tua ridho, lakukanlah. Apalagi ini yang ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan larangannya, pasti Allah ridho. Ya. Jadi bismillah, semangat maulid, terus semangat beribadah. Habdu minallah lewat salat, dan habdu minan nas, hubungan sama manusia lewat berbagi, berinfak, bersedekah. Ya. Mungkin kapayun masjid hayong di lebaran gitu ya Pak Dokter. Mungkin ke depan masihnya pengen dilebar lebih luas karena jamannya tambah banyak, karena keturunan anak-anak tambah banyak, tiap tahun sabara warga di lahiran. Tidak mustahil, maka siapkan untuk berbagi, berinfak, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Bapak Ibu,
Sakitu panginten semangat tausiah maulid pada malam hari ini. Kesimpulan anak kahiji, semangat maulid yang pertama adalah semangat mendirikan sholat. Disingkat naon? Disingkatan naon eta? SMS, semangat mendirikan sholat. Jadi pagi-pagi kita ingatnya SMS, semangat mendirikan sholat. Jangan sampai abdi gaduh pengalaman Bapak Ibu di salah satu kabupaten di Jabotabek. Naon Jabotabek kan? Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Jadi sebutkan kabupaten kota mananya. Abdi bade ngisi acaranya pagi jam 8 pagi. Ya. Abdi nyampe tempat itu jam 9 malam, istirahat di komplek perumahan, ada rumah kosong, panitia miwarang abdi tidur di situ. Jam 9 malam rupanya ada masjid besar di situ sedang muludan. Penceramahnya saya Habib Al Habib ya, sedang ceramah. Abdi ngadangu gitu kan. Itu muludan selesainya jam 12 malam baru bubar. Karena mubaliknya dua-duanya Habib. Ya. Saya dan dua orang teman saya, kita baru bisa tidur setelah jam 12 itu karena dekat banget pasti dengan tempat saya tidur. Berkumandang azan subuh di masjid yang adakan muludan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dan teman-teman, yuk kita ke masjid. Kayaknya ini masjid yang tadi malam muludan. Sebelah mana kita lihat, mana menaranya, mana sumber suaranya. Muter jalan ya. Kalau mendekat tapi suruh muter. Datang ke masjid, azan sudah selesai, tapi nggak ada jamaah satupun. Itu ayah, komo bapak-bapak. Mulai saling, ini masjid yang malam muludan kan? Iya kayaknya ini masjidnya. Oh nggak ada jamaah satupun, malam muludannya sampai 12. Udah kita masuk masjid sholat. Ya sunnah, ya, tahiyatul masjid, sholat qabliyah. Ya. Kita mendekat ke sholat pertama, tengok, kok nggak ada yang datang lagi. Akhirnya yang tadi azan itu dia komat. Ya. Selesai komat, nengok lagi ke belakang, belum ada yang datang lagi. Ya. Akhirnya dia mempersilakan kita, maka imam, oh nggak bisa, kita tamu, bapak aja. Jadi saya semua, iya. Saya ingin membuktikan istilah itu Pak. Naon Pak? Yang azan si eta, yang qomat si eta, yang imam si eta. Nah Bapak sekarang kenyataan. Serius itu dia sholat. Sampai selesai subuh nggak ada yang masuk, nggak ada yang datang lagi. Saya tanya Pak, tadi malam sini muludan? Oh iya benar. Dua penceramahnya membalik Habib. Banyak jamaahnya, oh banyak banget sampai keluar-luar. Terus sekarang mana jamaahnya sholat subuh? Nah itu Pak. Hanya seremonial peringatan mewah besar-besaran Habib di mana-mana ceramah misalnya mau balik 2-3 ya. Ternyata pas subuh sepi. Insyaallah di atin mamo moal sepi. Iraha bae pinu komo subuh ahad pasti lebih pinu. Ya. Jadi semangat mendirikan sholat dalam rangka memakmurkan masjid, bukti cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ternyata beneran. Kira-kira dulu kan saya sering mendengar para kiai ceramah yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, diborong, makmumnya nggak ada. Ya. Kalaupun ada makmumnya nggak kelihatan. Ya. Ya. Semangat kedua tadi naon? Semangat kedua, semangat melawan syirik dan kekafiran. SMS nuka dua, semangat melawan syirik dan kekafiran. Hati-hati ini ya, benda-benda ini berhala modern jangan sampai melalaikan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuka tilu, semangat menebar salam. Salam itu kasih dan sayang. Ya, jangan sampai beda mazhab,
beda kunut tidak kunut, beda usoli tidak usoli, akhirnya bermusuhan. Jangan. Ya, kita Islam itu satu. Ya, Islam itu satu ukhuwah. Perbedaan khilafiyah itu biasa. Yang penting kita sama-sama melaksanakan kewajiban. SMS semangat menebar salam kasih sayang. Yang terakhir keempat tadi semangat mencari segala ridho Allah. SMS semangat mencari segala yang Allah ridhoi. Habdu minallahnya kita cari, habdu minannasnya kita lakukan. Habdu minallahnya insyaallah itulah bukti kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi umat yang saat itu Bapak Ibu kemudian jika benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan kehilafan Hasbunallahu ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم